ingin berkhidmatlah secara tulus dan ikhlas, sehingga kita hanya mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu mengharap apapun lah. Tidak perlu mengharap apapun. Insya Allah berkah itu nanti akan ada dengan sendirinya. Dan insya Allah kader NU itu semuanya kebutuhannya ya tercukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa warga Nahdliyin Kabupaten Tegal yang dirahmati Allah, kita hari ini jumpa kembali dalam podcast BerNU. Kali ini kami bersama Mas Rian Saiful Hidayat, sekretaris Mas Rian Saiful Rizal. Alhamdulillah beliau sempat hadir dan beliau ini merupakan orang kedua di PCNU yang belum menjabat sebagai sekretaris PCNU Kabupaten Tegal. Kali ini kita akan bincang-bincang soal ke-NU-an, terutama program-program strategis NU Kabupaten Tegal. Ya. Mas Rian, ini kita akan kita bicara soal bagaimana ber-NU secara riang gembira di Kabupaten Tegal ini ya, dengan program-program unggulan PCNU tentunya. Ini sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang program PCNU Kabupaten Tegal, Mas Rian selaku sekretaris PCNU kira-kira bisa nggak mengawali memperkenalkan diri Mas Rian itu tadinya aktif di mana gitu, pengalaman-pengalaman organisasi dan sampai kemudian terpilih menjadi sekretaris PCNU Kabupaten Tegal. Monggo Mas Rian. Oke, terima kasih atas waktunya Mas API, ini senior saya juga di NU. Tentunya beliau juga kader yang sangat luar biasa. Baik, izin memperkenalkan diri. Ya. Saya tadi seperti yang disebutkan, nama lengkap Rian Saiful Rizal. Ya. Kebetulan saya dilahirkan di kota Bandung. Oh, Bandung ya. Betul, karena kebetulan ibu asli Tegal, bapak aslinya orang Sunda. Oh iya. Itu jadi sempat hidup di Bandung dulu. Berarti blasteran Sunda Jawa ya, Mas? Sunda Jawa. Iya, betul. Iya. Walaupun berarti Majapahit dan Siliwangi ya? Siliwangi. Oh iya, luar biasa ini. Iya. Kalau berbicara riwayat ya, dari kecil saya memang dididik di lingkungan keluarga yang memang kalau orang bilang ya, pasti NU lah. Ya. Kebetulan dulu kakek saya itu kiai kampung. Oh iya. Kiai kampung, bukan kiai besar lah, kiai di kampung yang dulu ya ikut bersama-sama aktif ngurusi NU lah, ngurusi NU. Jadi lahir auto NU gitu ya? Auto NU, itu juga berdasarkan cerita para sesepuh lah ya, cerita para sesepuh. Karena sampai hari ini juga alhamdulillah saya masih merasakan keberkahan jadi cucunya Mbah Kiai Haji Abu Hernasori. Oh, Masya Allah. Kalau secara singkat sih, saya hari ini jadi sekretaris bukan karena apa-apa, bukan karena kemampuan saya. Justru salah satunya saya mendapat berkah beliau. Oh iya. Yang dulu itu menurut cerita para sepuh itu sering melakukan tirakat lah. Oh iya. Tirakat. Ya tirakat wong tua ya. Tirakat wong tua. Iya. Sehingga saya sebagai cucu ya alhamdulillah mendapatkan keberkahannya. Alhamdulillah ya. Itu. Saya lahir di Bandung, tapi dibesarkan juga di Tegal. Di Tegal. Sempat dulu menikmati pendidikan di pesantren walaupun nggak lama. Pesantren mana, Mas? Di Lirboyo. Oh, di Lirboyo. Hanya mencicipi, Mas. Oh, mencicipi. Ada kutip ya, hanya mencicipi. Tapi itu mungkin kecipkan berkahnya juga di sana. Nah, itu. Iya. Itu kenapa saya sampai hari ini kalau diajak kumpul bersama alumni Lirboyo itu saya belum mau. Oh, gitu. Karena saya masih merasa malu. Karena dulu itu berat belum sempurna gitu. Belum sempurna. Kalau hari ini diizinkan oleh keluarga, oleh istri tentunya itu saya pengen mondok lagi. Menyempurnakan. Sehingga minimal bisa masuk grup alumni Lirboyo lah. Gitu. Tapi ya sempat mencicipi pendidikan pesantren. Dulu juga sebelum berangkat ke pesantren dulu sempat
sekolah MDA di Babakan di Maksio itu ya. Iya di Mahadutto Laba, tapi ya santri Kalong ya sebetulnya. Oh, iya. Kalau dulu itu Bukan santri mukim yang di pondok bukan ya. dulu zaman itu pengasuhnya masih Kiai Haji Abdul Malik. Oh iya. Itu dulu sempat ya sekolah layaknya orang-orang kampung Gitu itu ya. bersekolah MDA di sana. Hmm. Sehingga tapi lebih kental dengan pendidikan umumnya. Iya. Dulu saya MTS juga di Babakan, setelah itu justru sekolahnya agak keluar dari jalur agama. Oh, jadi dari awalnya itu sekolah berbasis agama ya? Iya, Ya, itu. dulu di MTS, setelah MTS Aliyah, masa Aliyah. harusnya kuliah, Iya, tapi tapi saya lebih memilih ke SMK. oh SMK ya. Ke SMK, dulu saya di jurusan elektro, setelah itu selesai kuliah di Jakarta. Saya lulus di Gunadarma, jurusannya dulu sistem informasi. Sehingga alhamdulillah punya gelar Eskom, Oh, sarjana komunikasi ya. sarjana komputer. Oh, komputer ya. Nah kalau lewat organisasi dulu memang zaman apa ya rame-ramenya Ibnu itu ya, itu bolak-balik saya diajak beribnu. Tapi memang nggak tahu kenapa ya, karena saya sibuk di luar sehingga belum sempat beribnu, sempat beberapa kali mengikuti. Tapi terus akhirnya memang harus Allah itu menggariskan jalan untuk saya itu, kamu aktifnya nanti di Ansor. Oh, begitu ya. Enggak. Berarti langsung di Ansor gitu ya. Ansor sehingga saya betul-betul apa ya, kalau bisa dikatakan justru lebih matang di Ansor. Oke. Sekitar tahun 2016 itu saya mulai aktif di ranting, itu juga setelah saya pulang dari kuliah, sehingga ikut bareng-bareng membesarkan Ansor di Lebak Siu. Dan alhamdulillah tahun 2019 itu saya terpilih jadi ketua PAC. Ketua PAC Ansor ya. Ansor. Ansor ya. Tentunya waktu itu memang sudah Ansor di Kabupaten Tegal itu ya lagi mulai ramai, mulai aktif, mulai berkembang. Waktu itu di cabang itu di bawah kepemimpinannya sahabat Didi Permana. Oh iya. Sekarang jadi anggota DPRD. Berlanjut ke periodenya Mas Panani dan akhirnya saya selesai jadi ketua PAC tahun 2021 awal. Baru kemarin ya. Baru kemarin. Nah, selesai dari Ansor ya diamanati, ditugasi untuk ngawal Pro Kiai. Untuk mendampingi Pak Muntoyo bersama Pak Kiai Nawawi dan yang lain, kiai-kiai yang lain untuk berkhidmat menjadi sekretaris. Menakodai perjalanan PCNU ke depan ya. Ya, begitu. Tapi lebih eloknya mungkin kalau saya hanya pelaksana tugas dari para kiai, kira-kira begitu. Karena kalau saya bilang di NU itu bahwa ini kalau saya baca ADART ya, itu bahwa pemimpin tertinggi di NU itu ya Roy Surya. Sehingga seperti tadi saya katakan bahwa Roy Surya itu punya visi dan kita di Tanfidia itu yang menjalankan visi itu. Visinya Roy Surya. Iya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan antara Surya dan Tanfidia itu terpisah, itu salah. Satu kesatuan. Itu satu tubuh ya. Satu tubuh. Satu nyawa juga ya. Satu nyawa. Karena Tanfidia itu pelaksana. Ini terkait ini Mas Yan. Memang sebelum kita bicara program ya, ini kan umumnya ya di NU baik tingkat ranting atau MBC atau PC kan sering kali rame, ada dinamika soal apa ya kepemimpinan itu menurut gimana itu? Itu bagian dari proses lucu-lucuan susun atau memang itu serius itu ya? Ya kalau berbicara proses yang ada di ranting, di MWC bahkan di tingkatan cabang, kemarin kita baru selesai muktamar. Itu saya rasa dinamika yang ada itu ya sebetulnya dari dulu ya sangat umum sekali. Strategi kalau diteruskan ini? Kalau diteruskan, kalau untuk kelas klinik itu masih cukup strategis. Karena sampai hari ini pun alhamdulillah pasien semakin bertambah.
Berarti sudah beroperasi ya? Beroperasi, setiap ya? hari beroperasi Ya? dan masih buka. Masih buka ya. Nah ini kita lagi berkomunikasi juga, kemarin sempat ada tawaran untuk membeli rumah sakit. Membeli rumah sakit yang sudah ada. Rumah sakit itu kita ada tawaran dari investor untuk membeli rumah sakit untuk NU. Itu sedang dibicarakan. Bukan hanya wacana ya, tapi memang ya itu sudah on progress. Tinggal nanti kita nunggu realisasi lah ya. Ya kalau itu memang para kiai di Kabupaten Tegal berkenan, Rois Surya berkenan dan pengurus yang lain berkenan, ya ayo kita kerjakan. Gini Mas Dan, ini kan selama ini kan ada anggapan ya bahwa NU itu kurang sukses kalau mengelola rumah sakit ya, karena kalau bikin subuk itu ramai itu. Kayak sembur itu ya, pengobatan tradisional itu sukses ya. Itu gimana itu untuk menepis anggapan itu? Itu sebetulnya sih itu pola-pola lama ya, karena berkaitan dengan sebetulnya bukan hanya NU, tapi itu tradisi peninggalan nenek moyang kita. Bahwa subuh dan lain-lain itu ya peninggalan nenek moyang. Cuma sekarang kan banyak kader NU, SDM-nya sudah banyak yang lulus kedokteran gitu. Ini kader-kader NU saya kira di Kabupaten Tegal sudah cukup mumpuni. Nggak kurang-kurang lah yang alumni fakultas kedokteran ya. Sekelas klinik, rumah sakit enteng lah ya. Enteng lah. Sudah banyak sekali kader. Ya mungkin dulu kan ini banyak warga NU kan SDM-nya kurang di bidang itu ya. Mungkin sekarang kan melimpah ya, banyak yang mampu kuliah kedokteran lah mampu ya gitu. Mampu lah sekarang orang NU itu keluberan berkah. Malah luar biasa. Untuk menyekolahkan anak di kedokteran itu ya mampu lah. Mampu dan sudah banyak. Sudah banyak. Jadi mungkin dengan adanya klinik NU bahkan nanti rumah sakit itu nanti bisa mengakomodir sarjana kedokteran yang dari NU itu ya untuk tapi bekerja. Tentunya itu juga kembali lagi ke internal kita bahwa kalau kita pengen punya mimpi punya rumah sakit atau kita bisa klinik itu bisa maju maka manajemennya harus tertata. Nah ini juga kaitan juga SDM juga ya, yang ahli di bidang manajerial gitu ya. Jadi bukan hanya tenaga ahli kesehatan tapi juga tenaga ahli administrasi itu juga publikasi berkolaborasi semuanya ya. Nggak bisa. Kenapa terus hari ini LTN saya katakan harus ngebut, harus kencang karena nanti berkaitan dengan program-program yang lain yang harus terpublikasikan. Iya, betul. Salah satunya itu badan usaha milik NU itu harus berkembang. Badan usaha milik NU, BUMNU berarti ya. Saingannya BUMN berarti. Ya NU kan kalau saya katakan NU itu kan sama dengan pemerintah. Sama. Kalau dikatakan di pemerintah daerah ada dinas pendidikan, di NU punya LP Ma'arif. Sebenarnya mudah ya di NU untuk diorganisir soal penggalangan investasi untuk usaha di NU sebenarnya mudah ya. Ya kalau saya katakan mudah ya mudah, kalau susah ya. Tergantung cara kita melangkahnya. Tergantung kita melangkah, tergantung kemauan semua orang. Dan tergantung juga kepercayaan warga NU juga ya. Kalau hari ini kita bergerak, ya kita hari ini masih dalam rangka merapikan barisan, sehingga untuk mensukseskan satu program itu nggak bisa kalau kita terpecah-pecah. Terpecah-pecah dalam artian mulai dari tingkatan paling atas di PBNU itu ya punya program. Itu harus terdistribusi sampai ke tingkatan ranting. Termasuk kayak nanti ini kan STIKIP saya kira sudah berhasil mensosialisasikan sampai ke bawah ya. Buktinya kan dengan banyaknya antusiasme mahasiswa baru untuk sekolah di STIKIP ya, kuliah di STIKIP. Kemudian juga rumah sakit juga mulai klinik ya sudah mulai berjalan. Nah itu artinya kan itu kan juga mimpi besar kita sejak dulu sebenarnya kan. Ini sudah tahun ini sudah mulai berjalan ya. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu karena ada program besar yaitu Koin NU ya. Nah itu di periode yang lalu itu sudah sempat mencapai 800 juta per bulan. Untuk PCNU? Enggak, itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Nah, cuman memang ada satu kalau saya katakan ada satu kekurangan yaitu bagaimana kita harus menata manajemen itu. Sehingga hari ini
kita bersama Lasisnu Kabupaten Iya, iya. Tegal, karena memang pengelolaan koin yang dulu ada di tim 7, tim Iya. 5, tim 3 itu sesuai dengan juknis dari PWNU, Iya. itu kita kembalikan ke rumahnya, ke Lasisnu. Berarti pengelolaannya nanti ke Lasisnu ya? Iya, pengelolaan semua ada di Lasisnu. Iya, di pentasarufannya itu melalui Lasisnu. Termasuk pentasarufan. pentasarufan ya. Jadi tidak ada lagi tim-tim di luar itu ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Tapi ya itu, tim di luar yang tadinya tim 5, tim 3 itu kita akomodir untuk masuk ke Lasisnu. UPSIS di masing-masing tingkatan. Jadi ini kan ini yang saya tahu kan kalau koin NU itu ya digalang dari mulai tingkatan ranting ya, Ya. kemudian disetorkan ke MBC, MBC nanti ada persentase itu ya, ke yang ke PCNU gitu ya. Ya. Nah, itu yang ini masih jalan nggak atau memang sudah masih berhenti? berjalan. Masih berjalan. Masih Ya? berjalan. Terakhir perolehan bulan Agustus kemarin itu total 500 juta Ini kan sekian lah. yang saya dengar yang beberapa waktu kemarin ke belakang ya sempat mandek untuk yang ke PC atau yang ke BC itu karena faktor trust itu ya, kepercayaan. Itu gimana itu untuk Itu meyakinkan? bukan itu sebetulnya. Itu bukan itu ya. Mandek itu waktu proses konferensi. Oh, konferensi. Setelah konferensi itu kan struktur kepengurusan belum terbentuk, Oh, itu ya. sehingga Tidak, dipegang tidak kepengurusan. punya legitimasi untuk itu ya. Iya, Iya, iya. untuk mengambil koin itu kan kita nggak punya Legitimasi, ya. Iya, belum iya. ada SK. Belum ada SK, ya, Kita itu. belum nunjuk Lasisnu, belum nunjuk yang lain-lain. Berarti kayak status quo lah ya itu ya. Iya, Bukan tapi waktu- berhenti karena suatu hal apa, Bukan. tapi karena memang ada proses mekanisme pergantian Iya. kepemimpinan yang butuh legitimate gitu ya. Iya. Lah, dan waktu itu Iya. Pak Ketua, Pak Munto itu Iya. menginstruksikan kepada MWC untuk apa? Disimpan dulu. Karena Jadi ada- disimpan di MBC, tidak disimpan dulu di MWC Iya, iya. untuk kemudian nanti setelah kepengurusan sudah selesai sudah jadi Jadi strukturnya, lantik lah ya. baru itu diteruskan kembali ya, karena memang penataan organisasi itu ya butuh waktu yang Iya, iya. lama Iya, iya, iya. ya, tapi ini insya Allah saya optimis di Lasisnu pengelolaan koin akan lebih bagus dan lebih maksimal. Ditambah kami bersama Lasisnu kemarin agak fokus juga Iya, iya. itu untuk membuat satu aplikasi bagaimana caranya agar koin Iya. mulai dari perolehan sampai pentasarufan siapa saja yang mengisi koin itu bisa dilihat jelas, Diakses ya. bisa diakses oleh Melalui ponsel masing-masing. cukup dari ponsel. Iya, iya, iya. Itu ada namanya aplikasi Sikoin. Si koin ini. Iya. Itu bikin sendiri ya produk asli. Produk Lasis asli itu, Kabupaten ya, Tegal. Iya, iya, luar Dan biasa itu ini. yang buat juga kader NU. Oh iya. Nah, itu cukup bagus dan sampai hari ini masih dalam tahap percobaan. Iya, iya. Tapi kalau memang mau mengakses itu sudah bisa dibuka di Iya. sikoin.or.id kalau nggak salah. Itu nanti info perolehan koin di masing-masing MWC itu sudah terlihat semua. Ini banyak sekali bisa sebenarnya diakses. impian besar NU Tegal ya ke depan itu kan Ya. banyak sekali. Artinya kita mungkin sampai hari ini mungkin baru bicarakan 3 poin dulu ya pokok itu ya. Fokus 3 poin Iya, itu kalau nanti- itu selesai iya. tertata saya kira Yang lain tuh enteng ya. yang lain bisa. Artinya ini program besarnya apa istilahnya mercusuarnya dulu ya. Ya itu Iya, karena ya itu kita diberi peninggalan yang Iya. memang sudah besar sehingga besar ya, ya. ya harus fokus juga ke Iya, situ. iya. Kalau itu terus tidak tertata nanti repot Iya. semuanya. Dan itu butuh energi besar juga untuk Butuh energi mempertahankan besar. ya, ya. Ditambah ini kemarin setelah PBNU Iya. selesai konbes Iya, itu iya. juga banyak sekali amanat organisasi yang harus kita laksanakan. iya. Salah satunya itu harus kita akan mendirikan badan usaha milik NU. Iya, Yang itu NU nanti itu ya, ya. akan menjadi holding, ya menjadi mercusuar. Iya, iya. Bagaimana program-program kewirausahaan NU Kewirausahaan, itu iya, iya. ada di bawah BUMNU itu. Iya, iya, iya. Termasuk untuk pengelolaan klinik itu payung hukumnya nanti ada di BUMNU itu. Dalam bentuk perusahaan itu ya. Perusahaan harus berbentuk perusahaan. Karena lembaga yang ada di bawah naungan NU, Iya, iya. ya, lembaga-lembaga yang dibentuk total ada 18 lembaga itu tidak boleh bertransaksi, Oh gitu ya. nggak boleh cari profit Hmm. sama masyarakat.
Ya kita murni pure pengabdian. Pure pengabdian. Iya. Ini kan ini Mas, ada anggapan misalnya selama ini di NU kan selalu ada istilah ingin jadi apa, tapi setelah jadi dilantik itu hanya papan nama, itu gimana? Ya itu hampir rata-rata di banyak lah, nggak hanya terjadi di PCNU saja, tapi itu saya kira satu hal yang memang ke depan harus ditata. Artinya orang jadi apapun harus ada fungsinya gitu ya. Harus memfungsikan dirinya sebagai apa gitu ya. Ya kalau orang sudah dilantik, sudah di-PA menjadi pengurus, maka harus menempatkan diri sebagai pengurus. Jangan jadi pengurus yang minta diurus. Itu kan repot. Pengurus minta diurus ya. Itu kan repot. Itu kenapa hari ini tugas-tugas organisasi di PCNU itu hampir semuanya terdistribusi rata. Artinya sudah ada pembagian lembaga ini yang ngurusin wakil ketua dan wakil sekretaris ini. Itu jadi kalau hanya untuk urus dan salah satunya ya harus ada BUMNU itu. Kalau hanya untuk kepentingan akreditasi cukup selesai lah, cukup bikin laporan keuangan abal-abal hanya kepentingan formalitas saja. Tapi kan kita nggak mau seperti itu. Memang ke depan memang yang organisasi bukan hanya sekedar formalitas lembaga, tapi harus ada substansi faedahnya gitu ya. PBNU membuat satu regulasi itu juga tentunya ada maksud dan tujuan, bukan terus memaksa untuk membangun atau membuat BUMNU itu terus hanya untuk apa namanya, bukan. Tapi bagaimana NU ke depan bisa mandiri secara organisasi. Jadi ini BUMNU ini bukan Baskom ya misalnya. Kalau Baskom ngerayah apa ya? Enggak, bukan tumpuan itu ya. Kalau berbicara seperti itu ya, kita NU itu ya, NU itu di sini membantu pemerintah, membantu pemerintah dalam hal ekonomi kerakyatan. Apapun ya. Lah, pemerintah butuh pengembangan katakan di sektor pendidikan. Ya, itu banyak lembaga-lembaga ma'arif, SMA, SMK, SMP, itu ya dalam rangka membantu program-program pemerintah. Kenapa saya bilang membantu? Yang bertanggung jawab atas pendidikan masyarakat, termasuk kesejahteraan masyarakat, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah. Lah NU hadir itu ya untuk membantu tugas-tugas pemerintah. Jadi sebenarnya NU itu punya peran besar sebenarnya dalam rangka ya membangun Indonesia seutuhnya melalui caranya sendiri ya. Dari dulu NU membentengi Indonesia. NKRI ini ya di belakangnya pasti ada NU. Bukan hanya di belakang. Siapapun presiden sebenarnya NU itu selalu menopang apa yang ingin diupayakan oleh pemerintah sebenarnya. Apa yang menjadi kebutuhan pemerintah selama kita mampu kita bantu. Lah pemerintah itu jenengan mungkin sering baca berita. Pemerintah hutangnya berapa triliun? Berapa ribu triliun? Lah NU itu lembaga non profit untuk membangun lembaga pendidikan sebesar sedikit NU ini apa terus kita minta sama pemerintah? Tapi enggak. Kalau ada bantuan juga enggak hanya sekedarnya ya. Yaitu hanya untuk penopang. Kalau dihitung ini kita berbicara Tegal. Tegal itu warganya sesuai dengan hasil statistik itu 1.600.000 sekian. Warga total keseluruhan. Lah hasil Sisnu di periode kemarin pendataan warga NU itu 600.000. Itu saya kira masih banyak yang belum tercatat ya. Lah dari katakan 600.000 lah. Ya itu sudah sepertiganya ya. Sepertiga itu kalau terus mereka setor pajak kira-kira berapa ratus miliar. Dan rutin ya itu. Rutin. Saya bayar pajak motor, pajak reklame itu usaha saya. Pajak bumi dan bangunan. PBB. Itu retribusi satu tahun itu 1 juta lebih yang saya bayar pajak. Belum pedagang-pedagang yang mau warga NU juga yang pedagang di pasar tiap hari tarik retribusi. Jadi, itu ya. Jangan terlalu bangga ketika terus lembaga pendidikan ma'arif dapat
hibah aspirasi dewan 20 juta, ya itu hak mereka. Iya. Itu hak mereka. Jadi mereka itu berkontribusi membayar pajak gitu ya. Ya mereka bayar pajak iya, ya harus kembali lah, iya, itu hak kembali, warga betul, NU. iya. Kalau APBD katakan 2,7 triliun, Iya, sepertiganya berapa yang harus kembali? Harusnya iya. Ya harusnya kan begitu. Kalau bicara secara matematis harusnya sepertiganya, karena sepertiga maksudnya itu warga NU gitu ya. Tapi kan kita di NU nggak pernah menghitung yang semacam itu. Nggak pernah menuntut politik proporsional lah gitu ya. Ya, tetaplah kita harus lebih mengutamakan kemaslahatan. Iya, kepentingan untuk semuanya ya. Nggak bisa terus kita sepertiga APBD harus buat kita semua yang enggak. Kita nggak pernah minta. Iya. Nggak pernah minta. Ya, alhamdulillah Mas Rian, ini sangat menarik sekali perbincangan sore hari ini. Kami berharap ini akan terus berlanjut. Jadi apapun program-program PCNU yang memang itu strategis untuk masyarakat, kita sosialisasikan melalui media ini ya. Jadi untuk sore hari ini kita cukupkan saja ya. Lain waktu kita bisa sambung. Siap. Apa maksud hati melu gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud hati ingin terus bersambung, tapi apa daya ya nanti yang wis bengor cakeme. lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Karena memang ini media-media podcast macam ini memang sangat bermanfaat sekali dan untuk sosialisasi program-program PCNU itu sangat penting. Mudah-mudahan ini juga nanti bisa diikuti oleh struktur NU di lapisan yang lain di bawah itu bisa mengikuti. Ini untuk closing statement Mas Rian. Untuk closing statement bahwa kita sebagai kader NU kalau memang ingin berkhidmatlah secara tulus dan ikhlas sehingga kita hanya mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu mengharap apapun. Tidak perlu mengharap apapun. Insya Allah berkah itu nanti akan ada dengan sendirinya. Dan insya Allah kader NU itu semuanya kebutuhannya ya tercukupi. Kalau memang niat ikhlas tulus berkhidmat untuk NU dan bukan untuk personal. Itu catatan. Ya, terima kasih. Mas Rian Saiful Rizal ya. Jadi ini sekretaris PCNU Kabupaten Tegal. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa berbincang-bincang bersama dan terima kasih kepada para pemirsa warga Nahdien Kabupaten Tegal yang turut menyimak acara ini. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan berjumpa dengan kami di acara yang sama dengan beragam tema dan beragam host yang berbeda. Ya, kedepannya mudah-mudahan ini sukses terus mendapat dukungan dari banyak pihak, terutama dari pengurus PCNU ya. Kalau itu ya pasti. Ya, dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.